Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Zinto. Ya, pada segmen kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu tentang rezeki nggak melulu uang. Ya, dan pada kali ini juga kita telah mengundang 3 narasumber yang luar biasa nih, teman-teman, dari kalangan Gen Z juga tentunya. Yang mana mereka ini merupakan mahasiswa aktif di UIN Antasari Banjarmasin, juga seorang influencer dan aktif juga berorganisasi. Ya, nah ini dia para bintang tamu kita yang akan mengisi segmen podcast kita pada kali ini. Ada 3 narasumber yang luar biasa. Boleh dong kita sapa-sapa dulu nih. Kita perkenalan juga ya. Iya, kita mau kenalan dulu sama kakak-kakaknya. Mungkin dari kakaknya yang di ujung dulu nih. Halo, nama saya Muhammad Rizky. Biasa dipanggil agak aneh sih, dipanggil Rambo. Ya, gimana kabarnya kakak? Oh, sehat. Alhamdulillah. Di sampingnya nih yang menarik baik untuk materi kita. Perkenalkan, nama Udon Muhammad Zaini. Kalau nama panggung itu Zaini. Oh, Zaini. Ada hanya Iya, Ada hak. itu aja dong kalau nama itu. Iya. Sama Ojan. Gimana ada kabarnya kakak Zaini? Alhamdulillah, merah juga awal beraktivitas. Alhamdulillah. Ya, lanjut kakaknya yang cewek nih, masya Allah. Halo, perkenalkan, nama saya Putri Zulaikha. Mungkin bisa dipanggil Putri atau Zulaikha. Oke. Alhamdulillah untuk saat ini sehat walafiat. Alhamdulillah. Oh ya, kalau kita boleh tahu nih aktivitas kakak-kakaknya saat ini tuh ngapain sih kak? Kalau saya sendiri akhir-akhir ini mungkin sering isi podcast di mana-mana ya. Gak tahu kalau kakak yang lain gimana kesibukannya nih? Zaini gimana nih? Kalau ini seperti yang terlihat di sosmed kan, ulun ini masih orang tuh menjadi kuentan gawe-gawe karena makan Ya, yang sering edit-edit di TikTok juga. Makanya kita berusaha sini. Iya. jadi mau nasab itu diundang tuh nah itu nah itu penting kan lo percaya ya lo makanya lo kan kita mau kopiah harus Iya. Ya, setahu kamu juga kan tadi merupakan mahasiswa program khusus ya. kita panggilan Kayaknya ini kakak yang mau kau tuh habis. Kalau gimana nih hasil ini? Kalau ulun pribadi, aktivitas yang sering dilakukan belakangan inilah ya menghandle musik, sering main musik lah, sama motor-motoran. Oh, itu hobi kan? Ya, belakangan ini. Iya. Itu aja sih, karena senang kan. Iya benar. Apa sih? Menikmati menikmati hobi. Iya. Benar. Oke. Nah, kakak, jadi kita pada segmen kali ini tuh kita mau bahas tentang rezeki. Rezeki nggak melulu uang. Jadi kan banyak kan fenomena Gen Z sekarang ini mungkin ada yang masih bingung nih mengenai tentang konsep rezeki itu. Nah, jadi kita mau nanya-nanya nih sama kakak, mungkin dari kakak yang Karemo dulu nih. Menurut kakak nih, konsep rezeki itu kalau dalam Islam itu gimana sih? Oke, kalau menurut ulun lah yang dapat ditangkap dan pernah dipelajari itu ada 5. Yang pertama, bahwasanya kita harus tahu, harus yakin bahwasanya rezeki itu dari Tuhan. Benar. Yang kedua tuh rezeki itu tidak melulu mencakup uang, seperti kayak misalnya materi dan non materi. Misalnya kalau materi, penghasilan, harta, dan pekerjaan.
Kalau non materi seperti kesehatan, ilmu, dan yang ketiga tuh rezeki memang sudah ditentukan, tapi rezeki harus diusahakan. Yang keempat, rezeki bisa bertambah apabila kita sering beribadah atau ya semacam itulah. Oh, bisa bertambah. Ya, bisa bertambah. Sesuai dengan Usaha kita tadi. usaha atau kita kerja, usaha tambah ibadahnya juga. Tambah ibadah kan berarti komplit kan? Komplit, benar sekali. Dunia akhirat Ya, juga. yang kelima, inilah poin pentingnya. Wah. Keberkahan itu lebih utama daripada jumlah. Nah, jadi berapapun jumlahnya itu berapa yang penting poinnya di keberkahan. Karena saya pernah dengar juga nih, bandingkan antara 10 juta kaya yang nggak berkah sama 1 juta yang nggak berkah, itu beda katanya. 10 juta kalau nggak berkah, satu kali pun habis. Ya, betul itu. Iya, kalau 1 juta berkah, satu benar pun cukup. Nah, jadi ada beda dari ini yang pertama. Ketika kita mendapatkan rezeki itu pasti kan kita harus bersyukur ya Kak. Lalu apa nih hubungan dari rezeki dan rasa syukur ini? Apa hubungan dari keduanya ini? Hubungan antara rezeki dengan syukur ini tentunya ketika seseorang itu mensyukuri terhadap rezeki yang diberikan Tuhan, pastinya kan seperti yang sudah dijanjikan Tuhan bahwa apabila seseorang hamba itu mensyukuri apa yang diberi oleh Tuhan, maka rezeki itu akan bertambah. Nah, itu kan seperti hukum yang diatur oleh Tuhan. Ketika seseorang itu bersyukur, maka apa yang telah diberi oleh Allah akan bertambah. Mungkin itu hubungan antara rezeki dengan rasa syukur seorang hamba. Memiliki keterkaitan yang kuat, kayak nggak bisa dipisahkan. Mungkin boleh dibacakan nggak ayatnya? Ayatnya pasti kita sudah sering mendengar ya. Benar. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau ini kita semakin bersyukur ya Tuhan, pasti akan bertambah. Tapi aku belum kufur lawan nikmat aku inganti ya Tuhan, yang aku tulis. Nah, iya benar sekali. Jadi kita harus selalu bersyukur ya Kak. gitu ya. Karena kan seorang aku pasti anggarannya kalau yang sudah dapat rezeki itu hendak bertambah terus. Iya benar. Lalu kayak apa? Ya, kita nih segera bertambah. Ya Tuhan syukuri. Iya benar sekali. Sesuai dengan apa sih logika hasrat nafsu manusia nih, biasanya kalau dapat rezeki pasti mau nambah. Siapa sih yang mau rezeki yang berkurang ya kan? Iya. Nah, saya ada pertanyaan ini mungkin buat Kakak cari kayak fenomena zaman sekarang nih ya kayak kalau saya sering lihat di sosmed atau TikTok, Instagram atau YouTube, sering tuh postingan, caption atau memo lewat misalnya atau video. Aku tuh katanya, aku nggak butuh kasih sayang, aku butuhnya duit. Zaman sekarang aku nggak bisa dapat duit, aku butuhnya duit. Pokoknya serba duit yang sering kita lihat tuh di Gen Z saat ini. Nah, gimana menurut Kakak menanggapi fenomena itu? Kalau menanggapi fenomena ini mungkin bisa dikatakan wajar ya. Kenapa? Ya karena tidak bisa dipungkiri sekarang kita ini hidup di zaman yang memang perlu duit. Gitu. Dan kalau fenomena ini itu tidak hanya di kalangan Gen Z, juga di kalangan Gen Alpha mungkin sudah memasuki fenomena ini, terus juga di kalangan dan milenial. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa rezeki itu tidak hanya menjadi teman Tuhan, sebagaimana yang dikatakan oleh rekan tadi, bahwa konsep rezeki itu tidak hanya secara finansial, tapi juga bisa kesehatan, terus juga bisa memiliki teman-teman yang positif, yang suportif bagi kita, itu juga termasuk rezeki. Dan memang dalam Islam itu bukan berarti harta, tapi
selalu mengusahakan rezeki tersebut gitu ya. Nah, memang beda juga sih ya kalau kita ada duit sama nggak ada duit, beda juga sih kak ya. Dan katanya juga pernah mendengar nih kalau miskin itu mendekatkan kepada kekufuran katanya. Tapi tadi kembali lagi kepada basic awal bahwa rezeki itu nggak melulu duit, agar tetap selalu bersyukur. Setuju sih. Ini buat kakak saya ini pernah nggak sih kakaknya merasa ketika nggak punya uang atau bisa kita sebut sebagai akhirat itu malah merasa kita tuh dekat gitu sama Allah. Gimana kak? Kalau seperti itu pernah merasakan, mungkin ini adanya ulun, tapi banyak orang yang merasakan. Artinya ketika Tuhan itu mengujikan itu jadi ujian dari Tuhan, mengurangi materi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Tapi di samping itu sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menambah keimanan. Nah, di samping Tuhan mengurangi masalah materi untuk hambanya, tapi kita di situ sebenarnya disuruh untuk menambah keimanan kita, karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita dalam bentuk materi, maka seolah-olah Allah itu menyuruh kita untuk mendekat. Seolah-olah karena kita saat itu tidak mempunyai apa-apa. Jadi kata Tuhan, ingat bahwa yang memberi dan yang mengurangi itu Aku dan Tuhan. Jadi dan tadi siapa yang memberi, yang mengurangi itu siapa ya Tuhan. Nah, jadi ketika ulun itu kurang duit kayak lawas tadi kiriman dari kuitan atau bayar macam-macam sampai kuliah, jadi pasti itu kita ingat kan nama jalan apa itu dah. Jadi semuanya itu sudah ditetapkan dan diukur. Nah itu jelas ditetapkan Tuhan. Kita aja lagi menanggapinya kayak apa. Oh, jadi mendekatkan juga ya sama Tuhan. Nah, Jadi kalau dilihat-lihat juga ada sisi lain, malah rezekinya itu jadinya rezeki yang mungkin nikmat beribadah menjadi saat itu ibadah. Allah tuh ingin supaya kita meminta sama beliau. Karena kan tadi yang beri rezeki itu juga dari Allah. Oke, ini kita ada pertanyaan lagi nih sama Mareko. Jadi kan rezeki tiap orang itu kan beda-beda kak ya. Nah, gimana caranya agar kita itu tetap fokus sama diri kita, sama rezeki kita, dan enggak iri dengan kehidupan orang lain dan rezeki orang lain? Oke. Yang pertama caranya kita harus yakini bahwasanya rezeki Allah itu adil dan sesuai dengan Tuhan. Nah, lalu fokus yang kita ambil ini, kita boleh membandingkan diri kita dengan yang kemarin, tapi jangan membandingkan dengan orang lain. Nah, dapat disimpulkan pernah dengan kata-kata rezeki itu tidak akan tentukan. Iya. Nah, itu aja sih. Ya, jadi mungkin lebih formal itu dari kita yang kemarin kayak supaya kedepannya bisa lebih introspeksi, supaya lebih berkembang lagi mungkin gitu. Itulah salah satu caranya kan. Tipsnya nih buat teman-teman. Jadi jangan memandang rezeki orang lain ya. Oke, lanjut, kita ada satu pertanyaan terakhir lagi nih untuk ketiga kakak-kakak kita di sini. Nah, apa kakak pesan-pesan singkat yang mungkin bisa kakak bagikan buat kita semua agar kita itu bisa lebih bersyukur dengan segala rezeki yang Allah berikan? Dari kakak putri di dunia. Oke, mungkin untuk pesan singkat ya ada penonton. Yang pertama, mungkin kurang-kurangin deh bandingin kita sama ini dalam bentuk rezeki. Jadi fokus aja pada apa yang sudah ada, jangan fokus sama yang belum ada. Jadi syukuri apa yang sudah kita miliki sekarang. Itu buat orang ini gimana? mungkin
menarik ke dalam lagi masalah rezeki adalah sekira kita tuh lebih memahami rezeki itu apa. Sebenarnya kesimpulannya kan rezeki itu adalah nikmat yang diberi oleh Tuhan sebagai hambanya ya loh. Nah kemudian ulama membagi nikmat itu kepada dua. Nah yang pertama nikmat yang secara khusus diberikan Tuhan kepada kita. Kemudian yang kedua adalah nikmat yang secara umum diberikan kepada hambanya. Lalu apa itu nikmat yang secara khusus diberikan kepada hambanya? Jelas nikmat yang secara khusus diberikan kepada hambanya itu contohnya seperti keimanan seseorang. Alhamdulillah kan saat ini kita masih memiliki keimanan kepada Tuhan. Saat ini kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala beragama Islam. Seperti itu kan adalah nikmat khusus yang diberikan kepada kita. Kemudian yang lainnya seperti ilmu macam. Nah, ada pun nikmat umum yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita itu contohnya itu alam semesta yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kepada kita. Di mana kan alam semesta yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan ini penuh dengan manfaat seperti air, kemudian tumbuh-tumbuhan yang diciptakan Allah. Jadi alam ini diciptakan Tuhan bukan hanya dinikmati oleh orang yang beriman kepada Tuhan. Orang yang kubur sekalipun tetap mendapatkan dampak dari ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu mungkin sedikit saran dari guru untuk penonton, di mana nikmat Tuhan itu bukan hanya berupa rezeki, berupa uang, tapi secara umum itu sangat luas. Bos sekali bahannya adalah mungkin kita meyakini bahwa dengan kita mentafakuri, kita meyakini bahwa ternyata rezeki Allah sangat luas. Nah itu mungkin membuka celah lebih luas juga untuk kita lebih bersyukur dengan sebutan nikmat dan rezeki yang ternyata melimpah di dunia ini Allah berikan. Saya ini yang terakhir orang gimana nih? Kalau dari saya kayaknya cukup jelas sih dari kakak tadi kan sudah panjang lebar kan. Jadi kalau saya pribadi lebih menyarankan bagaimana cara bersyukur yang lebih mudah lah, tipsnya. Jadi kita kuncinya ini jangan memandang ke atas tapi memandang ke bawah. Nah, jadi kalau kita mau bersyukur pandang ke bawah. Masalah kalau ke atas itulah tanda-tandanya jadi orang bukan bersyukur, merasa kekurangan. Nah, itu. mungkin katanya juga kayak kalau mau mandang ke atas tuh kecuali dalam hal ibadah atau dalam mendorong semangat untuk masuk ilmu atau ya dari Jadikan motivasi aja kalau kita mau di atas. benar, jadi kita motivasi aja seperti itu ya teman-teman semua. Baik, terima kasih banyak buat kakak-kakak atas undangan kita bintang tamu kita yang sekali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi tips dan cerita-cerita Ya, ilmu juga ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih.